Beberapa hari terakhir, Pak Herman, cukup banyak sentimen-sentimen eksternal yang cukup krusial bagi pasar keuangan, mulai dari hasil polling Pilpres Amerika Serikat yang tampaknya memenangkan Donald Trump, kemudian baru-baru ini juga The Fed akhirnya kembali mangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Ini keduanya cukup bisa dikatakan sentimennya cukup dominan ya Pak ya. Bagaimana BRI MI melihat hal ini? Apalagi terkait dengan Pilpres, kita tahu bahwa kebijakan Donald Trump dan juga kemudian presiden sebelumnya Biden ini cukup bertolak belakang Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang kita sedang menghadapi suatu event yang global dan cukup kompleks sebenarnya. Tapi kalau kita analisa lebih dalam sedikit demi sedikit, jadi yang kita lihat dalam 2-3 hari atau seminggu ini yang selalu kita dengarkan adalah mengenai inflasi dan fiscal deficit Amerika yang akan lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau kita bedah sedikit demi sedikit ya, pelan demi pelan, lebih perlahan gitu ya. Kalau kita melihat inflasi dari kebijakan trade war itu kemungkinan inflasi di Amerika dari trade war ini kemungkinan bisa naik 0,6%. Kemudian dari tax kebijakan pajak ke depannya dari Donald Trump itu juga bisa naik mungkin 0,4%. Jadi totalnya 1% CPI kemungkinan naik di Amerika. Tapi yang kita juga perlu bahas lagi, perlu lebih perdalami lagi, itu adalah mengenai harga minyak bumi. Ya. Jadi kalau kita melihat pada saat pemerintahan Donald Trump yang pertama 2016-2020 yang lalu, itu kebijakan Donald Trump adalah memacu produksi minyak di Amerika. Ya. Jadi pada tahun itu, pada saat itu kebijakannya dari 8 juta barrel per day sampai meningkat ke 10-11 juta barrel per day. Dan harga minyak rata-rata pada zaman Donald Trump itu sekitar $60. Ya. Nah, jadi bila sejarah ini terulang, bila kita melihat belajar dari sejarah, kemungkinan besar Donald Trump juga di periode kedua ini juga akan memacu produksi minyak mereka, ya. Dan itu akan memberikan sentimen minyak untuk turun. Turunnya seberapa kita nggak tahu, tapi kalau ngelihat sejarah yang lalu itu bisa ke $60. Oke, sedangkan sekarang rata-rata $80. Nah, jadi penurunan harga minyak misalnya kalau ke $60 itu kan sekitar $20. Itu sekitar kira-kira 25% turun ya. Nah, oil itu dari komponen CPI Amerika itu sekitar 30-40%. Jadi kenaikan inflasi yang dari trade war kemudian juga tax itu akan bisa di-offset dengan penurunan dari harga minyak bumi ini. Oke. Apalagi jadi kita bisa melihat dua sisi gitu ya Pak. Inflasi bisa naik Amerika Serikat karena tadi terkait dengan tax korporasi yang naik, kemudian tadi beberapa kebijakan Donald Trump terkait dengan proteksionisme, tapi satu sisi dengan ada penurunan harga minyak justru bisa diimbangi Pak. Bisa kemungkinan kita lihat bisa cukup terimbangi. Jadi kita harus melihat dulu lebih lanjut bagaimana nanti ketika Donald Trump di Januari 2025 sudah benar-benar dilantik dan kebijakan ke depannya gimana. Nah, itu kita bisa lebih analisa lebih dalam lagi. Tapi kalau sementara kita melihat ada sisi positif, ada sisi CPI memang inflasi bisa naik, tapi ada hal lain yang juga bisa membuat inflasi tetap turun di Amerika. Maksudnya jadi saling offset each other gitu. Tapi kalau ada potensi inflasi kembali naik, apakah ini juga akan menjadi game changer atau akan mengubah view terkait dengan arah pemangkasan suku bunga The Fed? Nah, jadi kalau kita melihat ya sebenarnya tadi kita bicara mengenai inflasi ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai pertumbuhan perekonomian di Amerika. Jadi kalau misalnya trade war ini benar-benar sangat ekstrim ke depannya, itu sebenarnya bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Amerika juga turun. Misalnya mungkin antara -1% GDP pertumbuhannya turun. Ya. Tapi kebijakan segala tax untuk mendorong manufacturing di domestik itu bisa naik 0,5%. Tapi intinya adalah -1 dari pertumbuhan ekonomi karena trade war, plus 0,5% dari manufacturing di domestik di Amerika naik. Intinya masih ada penurunan pertumbuhan ekonomi -0,5, -1. Nah, jadi kalau dari sana kalau kita melihat potensi penurunan pertumbuhan ekonomi ini itu bisa makanya maksudnya The Fed masih akan membantu dengan cara menurunkan suku bunga mereka. Oke. Sebelumnya kan ekspektasi pelaku pasar pemangkasan suku bunga acuan The Fed di tahun ini sebanyak 4 kali, tapi dalam tahun ini justru kita lihat sebanyak 2 kali ya Pak ya. Sekitar 75 basis poin. Nah, artinya seperti apa Anda melihat potensi-potensi ini khususnya di tahun 2024 terkait dengan pemangkasan suku bunga? Ya, jadi kalau untuk tahun 2024 ini kemarin kan The Fed sudah menurunkan 25 bips. Nah, jadi
pasar masih melihat The Fed akan menurunkan 25 bips lagi di bulan Desember dan kemungkinannya 75%. Untuk tahun 2025 kita juga melihat bahwa The Fed tetap akan menurunkan suku bunga, tapi mungkin nggak 4 kali seperti yang dulu diharapkan pasar, tapi mungkin berkisar antara 2 sampai 3 kali. Oke. Tergantung dari seberapa jauh janji-janji kampanye selama ini yang akan direalisasikan oleh Donald Trump. Potensinya 2 sampai 3 kali roll pemangkasan suku bunga The Fed. Di 2025. 2025. Ya. Untuk besarannya Pak, proyeksi Anda? Yaitu 75 basis point. 75 basis maksimum. Ya. Apakah Anda melihat hal ini juga akan diikuti serupa oleh Bank Sentral Indonesia? Nah, iya. Jadi kalau untuk Bank Sentral Indonesia, kami melihat concern Bank Indonesia itu adalah sekarang menjaga stabilitas rupiah ya. Jadi selama rupiah masih di atas 15.500, kemungkinan Bank Indonesia akan tetap menjaga tidak menurunkan suku bunga. Tapi ketika semua masuk gonjang-ganjing sudah mereda dan rupiah sudah menguat di atas 15.500, jadi maksudnya 15.4, 15.2, kami melihat Bank Indonesia masih akan punya ruang untuk menurunkan suku bunga karena memang inflasi kita masih sangat terjaga. Oke. Nah, dengan adanya era higher for longer sudah berakhir, seperti apa Anda melihat peluang dan juga tantangannya bagi pasar keuangan tanah air? Ya, jadi kalau kita melihat ya, kita bicara mengenai obligasi dulu ya. Jadi obligasi sekarang zaman sekarang dengan hari ini dengan zaman pemerintahan Donald Trump yang lalu, periode pertama, Indonesia pada saat itu hilirisasi mineral mungkin belum ada atau mungkin berjalannya masih sedikit-sedikit ya. Tapi sekarang hilirisasi mineral kita sudah banyak dan juga smelter dari Freeport juga sudah jadi ya. Jadi kedepannya kita melihat ini akan ditingkatkan terus oleh pemerintah Indonesia ya. Nah, kemudian juga masih ada hilirisasi dalam bidang lain misalnya seperti rumput laut. Nah, kemudian jadi itu yang menyebabkan kami melihat pasar obligasi kita yieldnya tidak akan melonjak-melonjak jauh amat karena memang sudah ada perbaikan secara struktural. Ya. Kemudian kalau dari sisi valuasi saham itu juga sangat berbeda dengan pada zaman periode pertama Presiden Trump yang lalu. Jadi kalau kita lihat pada awal Januari 2017 itu valuasi IHSG ya. Pada saat itu sudah tinggi sekali, plus 2 standar deviasi. Tapi kalau sekarang IHSG kita itu kalau kita bicara valuasi itu di -1 standar deviasi. Jadi sudah sangat-sangat atraktif, tidak mahal seperti 2017 lalu. Jadi sekarang memang sangat atraktif dan makanya sebenarnya untuk jangka panjang masih menarik. Oke.